Telah terjadi serangan alien ke bumi, yang dimana alien ini bisa meniru bahkan mengetahui langkah-langkah manusia. Setelah 5 tahun berperang, akhirnya manusia bisa menang melawan alien dengan bantuan teknologi pakai tempur. Dan pada saat ini ada seorang wanita yang bernama Rita yang mampu membunuh alien lebih banyak daripada siapapun. Kemudian seorang jenderal menugaskan Mayor Keg untuk mengikuti operasi penghancuran, yang dimana semua pasukan akan menyerang di satu titik, yaitu Prancis. Tanpa diduga, Mayor Keg menolak perintah dari sang jenderal dengan dalih sebenarnya ia bukanlah tentara dan ia tidak dilatih untuk berperang. Tetapi sang jenderal sudah meminta izin atasan Keg dan sekarang Keg berada di bawah perintahnya. Keg terus mencari alasan, tetapi keputusan telah dibuat. Dengan terpaksa Keg harus dibuat tak sadarkan diri dan dikirim ke pangkalan militer. Saat Keg tersadar, ia dibangunkan oleh seorang sersan lalu dihampiri oleh sersan lain dan bertanya, kenapa seorang mayor sepertinya bisa sampai ke tempat pelatihan. Keg pun meminta ingin melaporkannya ke komandannya, akan tetapi semua sambungan sudah diputus karena mereka akan menginvasi ke Perancis. Jadi tidak ada telepon masuk atau keluar. Keg terus memaksa kepada sersan, sebab ini bukanlah tempatnya. Lalu sersan pun membawanya ke sebuah asrama. Sersan tahu Keg telah berbohong mengaku sebagai perwira dan tadi ingin menelepon yang dimana bisa membahayakan operasi pada esok hari. Lalu Keg diperkenalkan dengan pasukan J dan mereka keheranan kenapa seorang perwira diborgol. Sersan pun memperkenalkan nama-nama mereka dan anak buahnya ketahuan telah melanggar aturan dengan bermain judi. Lalu mereka dihukum dengan memakan satu dari kartu itu. Mereka juga disuruh untuk menjaga Keg yang merupakan seorang disertir. Dan setelah itu mereka akan melakukan latihan fisik. Esok harinya semua prajurit bersiap mengenakan kostum tempurnya. Keg yang baru memakai baju itu, ia terlihat kebingungan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian mereka berangkat menuju kapal. Di dalam kapal, sersan memberikan semangat kepada anak buahnya. Bahkan prajurit yang lain sempat bercanda dan tertawa tetapi tidak dengan Keg. Keg bertanya bagaimana cara mengaktifkan pengaman senjatanya, namun tidak ada yang menjawabnya. Lalu saat waktu lompatan tiba, tiba-tiba ada serangan yang menghantam kapal. Kemudian mereka pun turun. Keg mendarat dengan selamat tapi tidak dengan si gendut. Keg menyaksikan Rita si wanita besi bertarung dengan begitu gagahnya dan ia pun mati di hadapannya. Para prajurit yang lain merasa aneh karena para peniru tahu kedatangan mereka dan menurut mereka ini hanyalah menjadi pembantaian massal. Keg terus mengotak-atik alatnya. Secara bersamaan para peniru menyerang. Untungnya Keg berhasil mengaktifkan senjatanya dan membunuh satu peniru. Akan tetapi datang peniru yang lebih besar. Keg mengebomnya dan ia pun mati bersamanya. Tiba-tiba Keg terbangun dan itu hanyalah mimpi. Kejadian yang ia alami waktu datang di pangkalan terulang. Keg merasa aneh karena kata yang diucapkan oleh para sersan sama persis dengan waktu itu. Sambil kebingungan Keg dibawa ke mes para tentara. Ia pun semakin dibuat bingung. Kejadian serupa terjadi di dalam mes. Mulai dari ketahuan judi hingga perkenalan nama-nama mereka. Kemudian di dalam kapal juga sama. Saat Keg akan memberitahukan akan ada ledakan, ia pun terlambat. Lalu ia pun mendarat. Keg mencoba menolong si gendut namun gagal. Tetapi ia berhasil menyelamatkan Rita namun Keg terluka parah dan mati diserang oleh sang peniru. Hal aneh pun terjadi lagi. Keg terbangun di pangkalan militer. Kali ini Keg mencoba menebak apa yang akan diucapkan oleh sersan dan kenapa ia bisa datang ke tempat itu. Ia juga memberitahukan apa yang akan terjadi pada esok hari. Ia pun menebak semua nama pasukan J dan perjudian yang sedang mereka lakukan hingga hukuman yang akan mereka dapatkan. Keg juga memberitahukan kalau pada hari esok semua pasukan akan mati. Karena hal itu mulut Keg jadi dilakban dan mental pasukan J menjadi down. Untuk kali ini Keg berhasil menyelamatkan si gendut, akan tetapi dirinya mati dan kembali terbangun di pangkalan. Setelah mempelajarinya, Keg berhasil menyelamatkan si gendut dan ia berhasil menyelamatkan Rita bahwa mereka harus keluar dari tempat itu. Rita dibuat melongo dengan kemampuan Keg saat melawan para peniru dan tanpa diduga Rita menyuruh Keg untuk menemuinya setelah ia terbangun. Setelah itu Keg kembali mati dan kembali ke pangkalan. Kali ini ia terlihat siap dan mempelajari situasinya. Dan saat latihan fisik Keg mencoba kabur dari barisan dan ia berpikir tentang bagaimana caranya. Lalu Keg mengatai sersan dan semua pasukan J dihukum. Keg mencoba berguling ke bawah mobil namun ia mati terlindas. Ia pun terus mencoba hingga akhirnya berhasil. Keg langsung pergi menemui sersan Rita yang sedang berlatih.
Kek to the point saja bahwa besok Rita menyuruhnya untuk menemui dirinya. Rita langsung tahu dengan apa yang dimaksud oleh Kek. Rita pun menyuruh Kek untuk tidak membahas kemampuan Kek kepada siapapun kecuali Rita. Sebab dengan yang sudah-sudah mereka akan berakhir di rumah sakit jiwa dan dibedah untuk uji coba. Jadi kemampuan Kek ini berasal dari peniru yang bertubuh besar yang ia bunuh. Lalu darahnya masuk ke dalam tubuh Kek dan rupanya Rita pernah mengalami hal itu tetapi sekarang sudah tidak lagi. Lalu mereka pergi menemui Dr. Carter dan memberitahukan apa yang sudah terjadi kepada Kek. Dr. Carter ini ialah seorang ahli fisika partikel dan mikrobiologi dan dirinya yang paling paham soal biologi peniru. Tetapi dirinya dianggap gila dan sekarang malah menjadi seorang mekanik. Singkatnya, alpha yang Kek bunuh adalah makhluk langka 1:6 juta dan ia mampu menebak musuh. Sistem mereka saling terhubung dan inilah yang menjadi otak mereka yang bernama Omega. Si Omega ini mengontrol semuanya dan ia mempunyai kemampuan mengendalikan waktu. Saat alpha mati secara otomatis respon hidupkan dan Omega akan mengulangi hari. Tetapi saat hidup lagi, dia mampu mengingat yang akan terjadi sama seperti Kek. Mereka tahu apa yang akan terjadi sebelum manusia melakukannya. Jadi saat ini para manusia dibuat percaya bahwa mereka telah mengalahkan para peniru. Dan mereka membuat para manusia mengerahkan seluruh pasukan ke invasi penghancuran dan faktanya itu adalah strategi musuh. Sekarang kuncinya ada pada Kek karena Kek telah membajak kemampuan musuh. Menurut sang dokter, Kek harus mati setiap harinya sampai Omega dihancurkan. Kek berpendapat bagaimana kalau menceritakan semuanya kepada jenderal, tetapi itu percuma dan pernah dilakukan hingga mereka dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan dibedah. Kembali ke si Omega, Omega merasakan kehilangan kekuatannya, bahkan dia mencoba menemukan Kek dan saat dia hampir menemukan Kek, dia akan memulai penglihatan, yang dimana Kek akan tahu di mana lokasi Omega. Dan untuk saat ini Kek belum mendapatkan penglihatan itu. Sementara Rita, ia pernah mendapat penglihatannya, hanya saja ia kehilangan kekuatannya sebelum menemukan Omega. Untuk mempersiapkan diri, Kek dilatih bertempur oleh Rita. Ada satu aturan penting, jika Kek terluka di medan pertempuran, maka pastikanlah dirinya harus mati. Sebab Rita kehilangan kekuatannya saat terluka di medan perang, lalu ia dirawat di rumah sakit dengan 3 kantong darah orang lain, dan kekuatannya pun menghilang. Kek terus berlatih, kemudian mati, dan terus mengulangi hal yang sama. Kemudian ia pun mendapat penglihatan bahwa Omega berada di sebuah bendungan. Sekarang mereka harus mencari cara keluar dari pantai pada pertempuran esok hari. Kek pun terus memandu Rita meskipun harus mengulang jika ada salah satu dari mereka yang mati. Guys. Karena lelah dengan keadaan, kali ini Kek mencoba menyegarkan pikirannya dengan pergi ke kota dan meminum sesuatu, lalu berdebat tentang perang yang sangat melelahkan ini. Tiba-tiba terdeteksi ada serangan para peniru di pusat kota. Kek pun melanjutkan latihannya, dan lokasi bendungan pun telah diketahui, yang dimana terletak di negara Jerman. Kek menyerah dengan keadaan sebab apapun yang telah mereka lakukan, mereka tidak bisa meninggalkan pantai, tetapi perjuangan harus tetap dilanjutkan. Hingga Kek tiba di atas bukit dan membagi tugas dengan Rita. Dirinya akan mengalihkan para peniru sementara Rita harus menuju minivan untuk dikendarai. Baru saja mereka keluar dari pantai tiba-tiba ada serangan. Untungnya Kek dapat mengatasinya. Lalu Kek terus mengoceh menebak-nebak nama tengah Rita dan kehidupan Rita. Rita pun menyuruhnya diam dan mereka tidak perlu tahu tentang satu sama lain. Saat Kek menyebut nama Henrik, Rita merasa aneh kapan dirinya menyebut nama itu dan dalam kondisi apa. Dan Rita tidak ingin membahas tentang Henrik karena ia sudah mati. Lalu bensin mobilnya habis, begitupun dengan baterai baju tempurnya. Kek dan Rita mampir di suatu rumah dan di sana terdapat sebuah helikopter. Rita ingin mengendarai helikopter itu namun Kek melarangnya. Dan Kek tahu Rita terluka, kemudian Kek pun mengobatinya. Juga menyarankan agar mereka bermalam di sana dan melanjutkan misinya pada esok hari. Akan tetapi Rita menolak, namun jika hanya untuk beristirahat beberapa menit saja ia mau. Rita curiga kepada Kek lalu bertanya sudah berapa kali mereka melakukan ini atau sampai ke tempat ini. Yang ternyata usaha Rita hanya sampai di sini. Apapun yang diusahakan Kek, disinilah tempat terjauh yang bisa dicapai. Rita yang keras kepala, ia tetap akan menerbangkan helikopter itu. Kek memberitahukan bahwa akan datang banyak peniru setelah mesinnya dinyalakan. Kek tidak ingin kehilangan Rita dan andai saja ia tidak mengenalnya. Lalu mesin menyala dan serangan pun datang. Jadi saat Rita sedang sekarat, ia menyebutkan nama tengahnya yaitu Rose.
Keg pun mati dan kembali ke pangkalan. Sekarang Keg memutuskan untuk melakukan misinya seorang diri. Dan ia menambah beberapa amunisinya. Singkat saja, Keg berhasil menuju ke bendungan. Dengan berhati-hati ia mencari posisi Omega. Dan ternyata si Omega tidak ada di sana. Karena serangan dadakan, Keg kehilangan senjata dan granatnya. Selain itu, ia terluka. Tetapi ia tidak dibunuh oleh sang Alpha. Untungnya, Keg berhasil bunuh diri. Setelah itu, ia menceritakan semuanya kepada Dr. Carter, jadi penglihatan itu hanyalah jebakan, dan mereka ingin kekuatannya kembali. Akan tetapi ada satu cara yang belum Carter uji, yaitu dengan sebuah alat buatannya yang harus ditancapkan kepada Alpha. Menurutnya benda itu akan terhubung kepada Omega, namun atasan Carter tidak percaya dengan idenya dan ia malah dianggap gila. Dan kubut untuk melengkapi alat ini ada di tempat jenderal. Tanpa pikir panjang, Rita dan Keg pergi ke sana. Setelah melakukan beberapa kali, mereka bisa menemui sang jenderal, dan seperti biasa apa yang akan dilakukan sang jenderal sudah diketahui oleh Keg. Hal itu membuat sang jenderal keheranan. Keg pun langsung ke intinya, mulai dari invasi yang gagal dan fakta tentang Alpha, hingga alat buatan Carter. Jenderal pun mempercayainya dan memberikan alat itu. Akan tetapi saat mereka akan keluar, mereka dihadang oleh para penjaga, dan Rita dengan terpaksa harus menembak Keg. Yang selanjutnya, Keg mencoba alat itu kepada dirinya, dan benar saja ia terhubung dengan Omega, bahwa posisinya berada di Paris, dan sayangnya mobil yang mereka kendarai berhasil dihadang dan Keg terkena tembakan. Hingga akhirnya ia pun dilarikan ke rumah sakit. Dan sialnya, Keg diberikan darah orang lain karena dirinya kekurangan darah. Lalu Keg berusaha melepaskan ikatan yang mengikatnya. Dan saat bersamaan, Rita pun datang. Saat Rita akan membunuh Keg, Keg menahannya, bahwa saat ini kekuatannya telah hilang. Kali ini mereka harus lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Untuk melanjutkan misinya, Keg mencoba merekrut pasukan J. Setelah Keg menebak tentang mereka, mereka kebingungan karena Keg tahu identitas dari mereka. Dan mereka bertanya-tanya kenapa mereka harus mengikuti Keg di pertempuran. Keraguan mereka pun hilang setelah tahu kalau Rita ada di pihak Keg. Setelah itu dengan segera mereka menuju ke lokasi Omega. Semuanya diperingatkan bahwa kedatangan mereka sudah diketahui dan mereka harus bersiap. Lalu terjadi serangan dadakan, kapal pun oleng dan terjatuh. Kemudian beberapa orang yang selamat berkumpul dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Keg mempunyai ide, mereka harus menggunakan kapal agar cepat sampai ke piramid. Skinner dan Grip bersedia untuk mengulur waktu. Lalu mesin menyala dan para peniru bermunculan. Kini hanya tersisa Keg dan Rita. Mereka berdua berusaha melawan serangan yang datang, hingga akhirnya mereka sampai di lokasi. Sesampainya di sana, ada Alpha yang menjaga Omega. Karena kaki Keg terluka, ia ditugaskan untuk mengebom Omega, sementara Rita ia akan mengalihkan Alpha. Apapun pilihannya, tidak akan ada yang selamat di antara mereka. Lalu Rita berlari dan ia pun mati. Kemudian Keg melompat ke dalam air, dan ia pun ditusuk oleh Alpha, tapi untungnya ia berhasil mencabut kunci dari granatnya. Dan Omega pun meledak. Setelah itu Keg terbangun berada di dalam helikopter. Meski Keg sempat bingung, tapi usahanya telah berhasil, bahwa telah terjadi ledakan di Paris dan hal itu dipastikan adalah kehancuran musuh. Dan besok akan menjadi kemenangan bagi manusia. Kemudian Keg berkunjung ke pangkalan dan ia menemui Rita yang sedang berlatih dan film pun selesai.